Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh tumbukan tidak elastis sama sekali yang pada video. Ya, kalau di video ini kan ada contoh yang kedua, ada balok yang ditembak dengan peluru. Nah, kita ulangi lagi videonya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika diperlambat geraknya akan terlihat bahwa ya ini close up-nya. Ya. Nah, peluru dan balok akan bergerak bersama-sama ke kiri ya. Meskipun peluru itu sebagiannya pecah ya karena dia menumbuk balok. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kenapa disebut sebagai tumbukan tidak elastis sama sekali? Yang pertama, karena peluru dan balok bergerak bersama setelah tumbukan dengan arah yang sama dan kecepatan yang sama. Yang kedua, tidak terjadi kekekalan energi mekanik. Artinya adalah total energi kinetik. Jadi energi mekanik ketika balok mencapai titik terendah, ini kan EP-nya 0, EK-nya max ya. Nah, energi kinetik pada saat sebelum tumbukan peluru dengan balok ini berbeda dengan energi kinetik pada saat setelah tumbukan. Nah, kemana hilangnya energi kinetik maksimal tersebut? Nah, ada energi kinetik yang diubah menjadi energi lain, yaitu pada saat si peluru tadi menembak mengenai balok. Ini kan kalau kalian lihat ada menjadi pecahan peluru ya. Jadi energi yang hilang tadi itu digunakan untuk menumbuk balok tersebut. Ya, terbukti dari ada peluru yang pecah ya. Jadi energinya ada yang hilang sehingga tidak ada kekekalan energi mekanik. Nah, oke. Nah, soal yang sama ini kalau kalian lihat ada di buku SEB kalian halaman 84 nomor 21 ya. Nah, di situ soalnya adalah jika H ketinggian setelah peluru tadi menumbuk balok adalah 5 cm dengan massa peluru dan balok masing-masing 50 gram dan 4,95 kg berturut-turut. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, yang ditanyakan adalah ini, kecepatan peluru sebelum menumbuk balok. Ya, nanti bisa kalian lihat di sini artinya. Ada beberapa glosarium yang saya buat di sini. Bisa kamu lihat sendiri. Nah, runtutan geraknya seperti ini. Jadi yang pertama, peluru menumbuk balok ya. Peluru ini dengan massa M kecil ya, dengan kecepatan V menumbuk balok dengan M besar. Oke. Yang kedua, di soal itu konteksnya adalah pelurunya setelah menumbuk balok akan bersarang atau akan bisa menembus balok. Oke, seperti itu. Ya, kita mengikuti konteks soal aja. Oke, kemudian runtutan gerak yang ketiga adalah setelah peluru menembus balok, keduanya akan bergerak, berayun pada ketinggian tertentu, H tertentu dari posisi awal. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah tumbukan itu terjadi jika pusat massa kedua benda. Jadi di sini digambarkan panahnya ini kan diambil dari titik pusat. Ya. Jadi jika pusat kedua benda ini saling berinteraksi, saling menumbuk ya. Jadi dikatakan tumbukan jika kedua titik pusat benda ya melalui garis ini dia saling menumbuk.
Oke. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah kecepatan peluru sebelum menumbuk balok, atau saya lambangkan dengan V peluru tanpa tanda aksen ya. Jadi V peluru di sini. Nah, jadi kita bahas satu persatu mengenai runtutan gerak ini untuk mencari V pelurunya nanti. Nah, yang pertama, ini posisi sebelum tumbukan. Peluru dengan massa M kecil, massa pelurunya itu 50 gram atau 0,05 kg, menumbuk balok dengan kecepatan awal V peluru, saya lambangkan seperti itu, sama dengan V meter per sekon. Nah, balok sendiri ini mempunyai massa M besar, sebesar 4,95 kg. Nah, kecepatan awal balok ketika sebelum tumbukan adalah 0 karena baloknya diam. Oke, kemudian kita lanjut ke runtutan gerak yang kedua. Pada saat setelah tumbukan, ini yang saya kasih garis putus-putus, ini menunjukkan gerak awalnya. Nah, ini pada saat ini, gerak yang sekarang. Pada saat setelah tumbukan, peluru dalam konteks soal ini adalah menembus balok. Ya, sehingga pada saat setelah tumbukan, ini massanya merupakan total massa antara massa peluru dengan massa balok. Nah, kemudian karena peluru dan balok ini bersatu dan bergerak bersama-sama dengan arah yang sama, maka kecepatannya juga sama. Kecepatan akhir balok sama dengan kecepatan akhir peluru. Atau saya lambangkan dengan V aksen. Oke, dari proses tumbukan ini, saya bahas tadi, dia adalah proses tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dalam tumbukan ini pasti berlaku hukum kekekalan momentum dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi, tidak ada gangguan gaya luar yang bekerja. Sehingga berlaku sigma momentum sebelum tumbukan sama dengan sigma momentum setelah tumbukan. Nah, karena di sini yang berinteraksi adalah dua benda yaitu peluru dan balok, maka momentum sebelumnya yaitu terdiri dari momentum peluru sebelum tumbukan dan momentum peluru balok, momentum peluru sebelum tumbukan dan momentum balok sebelum tumbukan. Nah, sedangkan sigma momentum setelahnya totalnya adalah P aksen momentum peluru setelah tumbukan ditambah dengan P aksen momentum balok setelah tumbukan. Kalau kita uraikan lagi, P peluru sama dengan massa dari peluru dikalikan V peluru, kecepatan peluru sebelum tumbukan. P balok ini merupakan perkalian antara massa balok dikalikan kecepatan balok sebelum tumbukan. Nah, kemudian P aksen peluru ini merupakan hasil perkalian antara massa peluru dikalikan kecepatan peluru setelah tumbukan. Nah, sedangkan P aksen balok ini merupakan perkalian antara massa balok dengan kecepatan balok setelah tumbukan. Nah, dari yang diketahui dari soal, ya, kita tahu bahwa kedua benda bergerak bersama-sama, ya kan? Tadi pada runtutan gerak kedua dengan kecepatan dan arah yang sama setelah tumbukan, sehingga bisa kita peroleh ini tadi. Ini tadi V aksennya saya tulis di sini. Dari mana? Dari ini. V aksen peluru sama dengan V aksen balok. Sehingga bisa saya tulis V aksen saja. Sehingga kita peroleh massa peluru tadi di soal diketahui sama dengan M kecil. Ini M kecil, saya tulis di sini M kecil. Kemudian V peluru, kecepatan peluru sebelum menumbuk balok adalah V. Berarti M kalikan V, M kecil kalikan V kecil. Nah, ditambah dengan massa balok di sini diketahui adalah M besar. M besar, kemudian V balok, kecepatan balok sebelum ditumbuk oleh peluru adalah 0 atau diam, sehingga kalikan 0. Ini sama dengan, karena V aksen peluru sama dengan V aksen balok, maka bisa saya tulis seperti ini. M kecil, massa peluru, ditambah dengan M besar, massa balok, ini dikalikan dengan V aksen. Oke, sehingga M kecil diketahui di soal adalah 0,05 kg.
Jadi 0,05 kalikan V kecil ditambah dengan 0 sama dengan M kecilnya 0,05, M besarnya 4,95. Oke. Sehingga diperoleh V dari sini ini sama dengan 0,05 ditambah 4,95 itu 5. Kemudian 0,05-nya ini saya pendaruaskan ke kanan menjadi dibagi 0,05 kalikan V aksen. Ya, ini merupakan persamaan yang pertama. Oke, maaf ada gangguan teknis sebentar. Oke, selesai pada proses tumbukan ya. Oke, pada runtutan gerak yang ketiga, ketika sudah tumbukan tadi kan gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian kedua benda tadi, peluru dan balok tadi kan berayun. Ya. Jadi dari posisi saya lambangkan di sini posisi 3.1 dengan kecepatan kedua benda adalah V aksen, ya. Ya, jadi pada saat posisi 3.1 ini adalah ketinggiannya 0 cm. Jadi bidang acuannya, garis acuannya saya tarik dari sini, dari tengah-tengah antara kedua benda tersebut. Karena apa? Karena tadi tumbukan itu merupakan peristiwa tertumbuknya atau bertemunya dua titik pusat massa kedua benda. Oke. Sehingga bidang acuannya untuk ketinggian saya tarik garis dari tengah-tengah sini. Ya. Jadi pada posisi 3.1 ini hanya sama dengan 0 cm. Nah, karena hanya 0, maka energi potensialnya, kita tahu energi potensial sama dengan mGh, maka energi potensialnya pada posisi 3.1 adalah 0 Joule. Oke. Kemudian EK-nya. Nah, EK-nya pada saat ini adalah mencapai EK max. Ya, energi kinetik maksimum. Ya. Dengan kecepatan kedua benda adalah V aksen. Oke. Kemudian pada posisi 3.2 kedua benda peluru dan balok yang awalnya di sini dia akan berayun sampai pada ketinggian tertentu. Saya sebut dengan H3.2. Ya, di soal di situ H3.2 adalah H yang besarnya sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Oke. Pada posisi ini energi potensialnya kan awalnya energi potensial kan rumusnya mGh, ya. Karena masanya di sini merupakan total massa dari peluru dan balok, maka masanya adalah M besar plus M kecil. Oke, kalikan G kalikan H. G percepatan gravitasi. Nah, sedangkan EK-nya ya, karena di sini dianggap pada ketinggian maksimal pada posisi 3.2 ini, maka EK-nya sama dengan 0 karena V-nya sama dengan 0 ketika pada mencapai ketinggian maksimal, EK-nya sama dengan 0 karena V-nya sama dengan 0. V akhirnya di sini di posisi ini adalah 0. Oke. Nah, gambaran seperti yang saya bilang pada posisi ketiga ini kalau kalian ingat-ingat sama pada bab usaha energi. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya pada posisi 3.1 dan posisi 3.2. Sehingga energi mekanik pada posisi 3.1 sama dengan energi mekanik pada 3.2. Ya, kalau saya uraikan lagi, ini EM sama dengan EP plus EK, sehingga EM 3.1 sama dengan energi potensial pada posisi 3.1 ditambah dengan energi potensial energi kinetik pada posisi 3.1. Ini sama dengan EM 3.2, energi mekanik pada posisi 3.2, ini sama dengan total antara EP 3.2 dengan EK 3.2. Sehingga, nah di sini pada posisi 3.1 ini kan EP-nya 0. Jadi ini 0 ditambah dengan EK pada 3.1 ini sama dengan setengah kalikan total massa kedua benda karena mereka bergabung maksud saya. Pelurunya menembus balok sehingga masanya M besar plus M kecil.
Kemudian V-nya kecepatannya ini adalah kecepatan setelah tumbukan, ya kan? Pada posisi ini tadi kan kecepatannya V aksen. Jadi EK 3.1 sama dengan setengah kalikan M besar plus M kecil kalikan V aksen kuadrat. Jangan lupa kuadrat. Oke. Ini sama dengan EP pada posisi 3.2. Ini sudah saya tulis sama dengan M besar plus M kecil kalikan G kalikan H. Nah, sedangkan EK 3.2 sama dengan 0. Jadi, seperti ini. M besar plus M kecilnya bisa saya coret. Sehingga menyisakan V aksen kuadrat. Ini duanya. Dari ruas kiri saya pindah ke ruas kanan menjadi 2GH. Sehingga saya peroleh V aksen sama dengan akar 2GH. Oke. Nah, kemudian kalau saya masukkan bilangannya, G-nya kan nilainya 10 di soal itu. Acceleration due to gravity-nya 10, kemudian hanya di sini kan 0,05. Kalau saya masukkan, sehingga saya peroleh V aksen sama dengan 1 meter per sekon. Nah, jika V aksen ini saya masukkan ke persamaan 1, maka akan saya peroleh, tadi kan persamaan 1 itu seperti ini. V sama dengan 5/0,05 V aksen. Nah, sehingga V aksennya saya ubah menjadi 1 hasil perhitungan tadi. Nah, sehingga diperoleh V sama dengan 100 meter per sekon. Atau kecepatan peluru sebelum tembukan dengan balok adalah 100 meter per sekon. Sehingga jawabannya di soal adalah yang B. Oke.